Mari kita belajar tentang dioda. Kali ini kita akan mencoba untuk simulasi praktek laboratorium digital menggunakan software aplikasi LiveWire. Channel Nuri saja. Jangan lupa di subscribe, share dan like, share dan like. Channel Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Nuri saja. Baik adik-adik, kemarin kita sudah belajar di video sebelumnya. Kak Nuri sudah menerangkan mengenai dioda dan keluarganya. Kali ini kita mencoba praktek. Bisa dikatakan praktek, bisa juga demonstrasi menggunakan lab elektronik ya, atau lab IT menggunakan software LiveWire. Nah, dioda rectifier atau dioda biasa ya. Dioda ini sebagai penyearah ya. Bagaimana ketika dioda diberi tegangan maju dan bagaimana ketika dioda diberi tegangan mundur? Kita lihat. Ini kita menggunakan baterai ya, 10 volt sumber tegangan, hambatan 10 ohm. Kemudian ada lampu, ada voltmeter. Di sini osiloskop untuk munculkan grafik signal keluarannya seperti apa. Dan ada dua buah dioda. Kita mulai ya. Saat dioda ini kita hubungkan maju ya, ini beri keluaran maju ya. Bagaimana? Kita lihat ya. Dari sini kita bisa lihat ya, ada arus berjalan ya. Jadi ketika dioda diberi tegangan maju, ada arus berjalan dan nilainya di sini berupa garis lurus konstan ya. Inilah tegangan DC, dia nilainya tetap ya. Indikatornya lampu menyala. Kemudian bagaimana ketika dia hubungkan ke dioda yang dipanjar mundur atau dibias mundur? Nah, lihat grafiknya bernilai 0, tidak ada, dan lampunya mati. Itulah dioda ya, fungsinya sebagai penyearah ya. Dia bisa berfungsi ketika diberi bias maju atau forward bias, dan dia tidak bisa berfungsi atau menghentikan arus ketika diberi tegangan mundur atau reverse bias. Oke, sekarang kita coba lihat pada tegangan AC. Kita lihat ini tegangan AC seperti ini. Ketika kita matikan, nilainya 0 ya. Ketika kita nyalakan, dia berupa grafik naik turun ya, atau sinusoida. Kenapa demikian? Karena keluaran dari tegangan AC, dia nilainya berubah-ubah seiring waktu, naik turun ya. Indikatornya berupa lampu, lampunya ini berkedip. Saya menggunakan frekuensi 1 Hz, artinya 1 kali getaran dalam 1 detik, sehingga kita bisa melihat ya, klip-klipnya kelihatan 1 detik ya. 1 detik 1 kali gitu. Nah, pada kenyataannya di PLN kita ini nilainya adalah 50 Hz. Coba kita coba menggunakan 50 Hz. Saya ubah menggunakan 50 Hz. 50 Hz seperti apa?
seperti itu ya grafiknya. Oke, kita kembalikan ke 1 saja biar kita bisa melihat grafiknya ya. Bagian atas ini menunjukkan dia bernilai positif ya, bernilai positif, dan di bawah ini bernilai negatif ya. Sama-sama memiliki puncak bagian atas atau positif dan puncak bagian bawah negatif ya. Jadi itulah mengapa signal keluarannya berupa gelombang, karena nilainya naik turun ya, seiring pertambahan waktu. Oke. Nah, sekarang bagaimana ketika dioda difungsikan pada tegangan AC ini? Ya, dioda sebagai penyiar setengah gelombang. Ya, seperti ini. Ketika kita matikan, tidak ada tegangan atau arus yang muncul. Ya, di sini kita membutuhkan trafo ya, supaya mengamankan atau menurunkan tegangan. Step down kita pakai, frekuensinya 1 Hz, hambatan 10 ohm, tegangannya 60 volt. Ini osiloskop untuk melihat signal keluaran. Kita hubungkan saklarnya ya, dia akan berkedip seperti itu ketika mendapatkan bias maju ya, dari salah satu kutub positif. Dia menampilkan tegangan dan arus maju sehingga lampu menyala. Namun ketika trafo itu mengeluarkan bias negatifnya, dioda menghalangi, menghentikan sehingga lampu mati. Nah, di sini dioda akan meloloskan signal keluaran tegangan maju dan menghentikan signal keluaran mundur. Maka yang menuju beban hanya signal positif saja, sehingga grafiknya hanya yang bagian atas saja gitu ya. Gitu. Jadi yang bagian bawah terpotong ya, terpotong, disensor oleh dioda. Jadi yang muncul di sini hanya separuh gelombang. Ingat bahwa gelombang itu ada bukit dan lembah. Nah, ini hanya ada bukit saja tanpa lembah. Itulah namanya setengah gelombang. Berikutnya, dioda sebagai penyarah gelombang tipe CT. Menggunakan 2 buah dioda tersusun seri di kedua kaki trafo, dan kaki ketiga trafo itu dihubungkan dengan ground. Kaki ketiga trafo itu dijadikan ground ya, dari beban. Seperti itu. Kita coba hentikan dulu ya. Kalau kita hentikan seperti itu ya, sama dengan yang tadi, penyiar setengah gelombang ya, dengan 1 dioda. Sekarang menggunakan 2 dioda. Nah, kita lihat. Nah, kedua dioda sama diberi tegangan maju, berasal dari 2 kaki trafo tadi ya. Bias maju jelas menyalakan lampu, dan bias mundurnya itu dihubungkan dengan dioda pada bias maju, sehingga dia menyala juga lampunya, menyala juga ya. Nah, di sini dari beban dihubungkan ke ground, namun groundnya ini adalah sebagai dari kaki ketiga dari trafo. Itu bagian kaki yang tengah ya, yang memiliki tegangan lebih kecil daripada kaki-kaki yang lain, sehingga signal keluarannya kita bisa lihat di sini ya, tidak ada bias negatif, tidak ada yang ke bawah, melainkan yang ke bawah ini dibalikkan ke atas
ya. Nilai bias mundur dijadikan sebagai bias maju, sehingga maju-maju, bukan maju mundur. Grafiknya pun naik-naik, bukan naik dan turun. Ya, maksudnya selalu di sumbu positif. Ya, di sumbu Y ini ya selalu sumbunya selalu bernilai positif, yang negatif tidak ada. Ya, seperti itu. Jadi yang ke bawah tadi nilainya dibalikan ke atas. Ya. Ini dapat kita katakan juga sebagai pembalik setengah gelombang. Pembalik setengah gelombang. Jadi yang setengah itu, yang bagian bawah dibalik lagi menjadi positif, sehingga dua-duanya positif, baik yang datang maupun yang maju maupun yang mundur, semua menjadi positif, sehingga berupa seperti ini. Nah, sebagai catatan di sini, karena itu groundnya itu diambilkan dari trafo di kaki yang bagian tengah itu, yang tegangannya lebih kecil, maka nilainya, signal keluarannya lebih kecil daripada yang sebelumnya. Nilai maksimalnya lebih kecil. Kita lihat nilai puncaknya ini ya, lebih kecil daripada yang sebelumnya. Ya, kita lihat diode sebagai penyarang gelombang penuh. Tipe bridge ini sebagai penyarang gelombang penuh yang menggunakan 4 buah dioda dengan tersusun melingkar secara seri begitu ya. Kemudian masing-masing diagonal dihubungkan dengan kutub positif negatif dari 2 kutub trafo itu. Kemudian diagonal yang lain, 2 diagonal yang lain terhubung dengan beban ya. Kedua dioda diberi tegangan maju dari 2 kutub sumber tegangan sehingga meloloskan signal keluaran. Kedua dioda lainnya berhubung dengan bias maju tegangan dari beban sehingga menghasilkan grafik seperti ini. Tidak ada yang ke bawah, tidak ada yang bernilai negatif, karena bias bias mundur diubah menjadi bias maju ya. Bias maju baik itu dari beban maupun dari trafo, sehingga akan saling menguatkan, maka signal keluarannya menjadi penuh, sama-sama bernilai positif, hanya ke atas, tidak ada yang ke bawah. Inilah cikal bakal nanti yang akan menjadikan nilainya bisa dikonstankan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini kan masih naik turun ya, kadang maksimal 0, maksimal 0. Nanti ini ketika dirangkai dengan kapasitor, dia cenderung akan menjadi lurus, sehingga menjadi mendekati konstan, menjadi tegangan DC ya, seperti itu. Ya, mungkin itu sedikit banyak yang bisa saya sampaikan untuk dioda sebagai penyarang setengah gelombang dan gelombang penuh. Seperti itu, sekian dari saya, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.